Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 10/B/2022 dengan terdakwa Firman Syahzed. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa ke persidangan. Saudara terdakwa, siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya siap dan sehat, Yang Mulia. Seperti yang kami sampaikan pekan lalu, bahwa agenda persidangan hari ini mendengarkan keterangan saksi lain dari penuntut umum. Terdakwa mengerti ya? Mengerti, Majelis. Baik, penuntut umum, sudah siap dengan saksi yang akan dihadirkan hari ini? Siap, Yang Mulia. Ada berapa orang saksi dan siapa saja yang akan kita dengarkan keterangannya hari ini? Ada 2 orang, Yang Mulia. Hari ini kami menghadirkan saksi Hairil. Dia adalah korban penyekapan yang berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Yang kedua, saksi Anjas Irawan. Dia adalah seorang perawat yang melakukan proses evakuasi pada kejadian tersebut, Yang Mulia. Apakah keduanya beragama Islam? Keduanya beragama Islam, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa silakan mengambil tempat di sebelah penasihat nasihat hukum saudara. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan kedua saksi di persidangan agar bisa disumpah secara bersamaan. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan saksi ke persidangan. Baik, saudara saksi. Saudara siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, di sini saudara berdua akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini ya. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, atas nama Eril, betul ya? Betul, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir, Baru 21 April 1990. umur 30 tahun, Iya. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Iya. Saudara tinggal di mana? Saya tinggal di rumah ikan saya, rumahnya Pak Akbar. Pekerjaan saudara? Yang tukang bersih-bersih rumah. Apakah saksi mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal. Baik, selanjutnya Anjas Irawan. Betul, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir, Beres 28 April 1995, Yang Mulia. umur, 27 tahun, Yang Mulia. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Betul, Yang Mulia. Saudara tinggal di mana? Di Sabojo, Kecamatan Universitas Kabupaten Bandung. Pekerjaan saudara? Perawat, Yang Mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara wajib disumpah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat 3. Karena kebetulan kedua saksi beragama Islam, maka ada baiknya disumpah secara bersamaan. Silakan berdiri. Tim sumpah, silakan. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Sumpah. Baik, saudara saksi. Kami ingatkan lagi bahwa saudara sudah disumpah. Jadi saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Karena jika saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apa saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum, saksi mana yang akan didengarkan keterangannya terlebih dahulu? Saksi Hairil, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi Heri, saudara akan memberikan keterangan terlebih dahulu. Jadi saudara bisa tetap tinggal dalam ruang persidangan. Dan saudara Anjas Irawan, silahkan menunggu di ruangan yang telah disediakan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi Heri, silahkan maju ke kursi pemeriksaan. Pernah memberikan keterangan di kepolisian? Pernah, Yang Mulia. Silahkan maju ke depan. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu alasan saudara dipanggil di persidangan ini? Karena kasus perampokan di rumah Pak Akbar. Baik, saya ingin bertanya,
Waktu itu saudara sebelum kejadian berada di mana? Waktu itu Bu, ada di halaman belakang rumah. Lagi saya potong itu di halaman belakang rumah karena saudara itu menghina, katanya padat sekali. Biasanya saya kerja gitu Bu. Baik, sebelum kejadian itu, apakah hari itu saudara tidak pernah melihat anak korban ini? Sempatnya Bu, ketemu Bu sekitar jam 9 kalau tidak salah sama jam 1 siang. Berarti pagi jam 9 itu pertemuan pertama ya? Iya Bu. Bisa saudara saksi tolong ceritakan mengenai pertemuan ini? Iya, kan saya awalnya bersih-bersih ke halaman depan rumah pukul 6 pagi. Kebetulan memang kotor Ibu. Saya tahu nih dulu itu sampai jam 7. Dia juga pakai berangkat. Saya lagi tutup pagar rumah. Nah, di situ nasurukan Ibu pergi makan. Jadi kalau kita sebentar sudah makan Bu. Lanjut lagi bersih-bersih karena mau kasih siang lagi. Nah, mungkin 30 menit sesudah itu datang Muhammad terus ke pagi minta masuk. Saya Bu bertanya ke saya buka pagar di mana kok? Bentar kawan tadi bapak ke Parepare. Terus dia bilang, tadi ya rumah ini sudah sakit ya. Bapak ini enak jadi kesini bapak. Jadi terus tahu Ibu bilang, ayo coba jangan lalu pergi bapak ke Parepare. Terus dia bilang, iya Pak. Sudah aku tanya bapak bilang tadi sekali teman besok ke Parepare pergi cek Sarawaleta karena pernah bareng Kak. Nah, di situ bilang bapak iya, di situ memang masuk ke rumah. Jadi saya lanjutkan lagi bersih begitu di Bu. Tapi bagaimana waktu itu wajahnya Muhammad? Apakah kelihatan sakit? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana dengan pertemuan pada jam 1? Coba saudara ceritakan. Nah, di sini yang bikin bingung Kak, yang bikin Kak agak aneh, bukan curiga tapi aneh Ji. Karena pas saya lihat begitu, pas masuk saya mau sholat, kan di lantai 1 ada ruangan tengah tempat sholat. Dari mulai kan saya duduk sampai mau sholat, dan lagi itu lihat wah ini, kalau balik masuk rumah, keluar rumah, baru kayak buru sekali Bu. Sampai dia bertanya, kenapa kok begitu? Terus dia bilang, ayo saya cari, tanya Kak lagi Bu, apa yang cari? Terus tidak jawab Ki, jadi tidak jawab Ki itu Bu, sudah juga sholat, sudah juga makan, jadi kembali ke kamar untuk istirahat. Baik, apakah waktu itu saudara melihat Muhaimin kelihatan sakit? Seperti yang saya tadi bilang, dia tuh sehat 100% Bu, tidak ada kelihatan sakit-sakitnya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi hari ini sehat ya. Alhamdulillah, sehat ya Bu. Karena tadi secara garis besar sudah ditanyakan oleh yang mulia, jadi saya akan bertanya yang spesifik saja ya saksi. Iya. Jadi begini ya, waktu kita buka itu pagar untuk masuk itu Muhaimin pagi itu ada kita lihat orang lain dan temani, misalnya diantar naik mobil begitu. Tidak ada Bu, sendiri saya lihat pagi itu, tapi perhatikan yang lain Bu. Baik. Nah, apakah waktu masuk ada kita lihat senjata tajam, misalnya pistol, golok, pisau, atau apapun lah yang bersifatnya berbahaya ada? Tidak ada Bu. Baik, saudara saksi, di BAP saudara poin ke-10, saudara mengatakan bahwa saudara dikumpulkan terlebih dahulu di ruang tengah untuk kemudian digiring secara bersamaan ke kamar mandi. Betul begitu saksi? Betul Bu. Bisa saksi ceritakan kejadian pada saat itu? Jadi kalau juga saya ceritakan tadi Budi, itu kan saya istirahat tidur, itu memang pintu tidak pernah saya kunci kalau mau ketemu siang. Sengaja, biar suatu waktu kalau nak panggil Kak bapak, ibu, ataupun siapapun itu, ya mesti pintu ketok-ketok pintu kamar. Tapi ibu bisa ngintu, tiba-tiba ada yang kasih bangun Kak. Saya kalau melawan, kita masih setengah sadar kayak ini Bu. Tiba-tiba ditarik Kak, kalau dia bilang, bangun kok, panggil ku bapak. Jadi kutuk dimana ku dong? Siapa yang bilang begitu? Salah Bu. Oke, silakan lanjut. Nah, terus itu Bu, dan gini Mbak kurang tengah. Tapi saya Bu, jadi ada bapak di situ, nggak ada sudah juga sama siapa. Nah, pas mau duduk di sofa, ada tuh dengar pukulan pintu di kamar mandi. Balik ke dia orang itu, dia dua orang itu. Tiba-tiba menempel itu pistol di sekarangku. Situ baru sadar, kamu pada ini. Beli, ku dengar dia pintar, aku bilang, suka Mi. Terus saya satu, nak pinti lagi, aku bilang jalan. Sempat dia merontak hari itu Bu, tapi kok sekali pegangannya Bu. Nah tangis pukulan, aku pukulkan itu karena melawan kayak ini Bu. Baru itu yang pintar, bukan itu kamar mandi. Nah ternyata di dalam ada semua ikat pembantu rumah, mana histeris Mikodong. Waktu itu dua orang bilang, diam semua, sementara itu pistol untuk semua pembantu. Jadi saya Bu, dorong nggak masuk, baru ditutup pintu gitu Bu. Baik, saudara saksi. Saat disekap dalam kamar mandi, apakah sempat menanyakan kepada pembantu-pembantu itu soal bagaimana proses dia dimasukkan ke dalam kamar mandi? Saya tanya nih Pak, katanya ada yang melipat baju, ada juga ambil jemur di kamar belakang. Tapi ditanya sama Muhaimin, katanya Bapak mau ketemu, jadi kesana semua gitu. Maaf saya potong saudara saksi. Berarti yang arahkan semua pembantu itu untuk ke ruangan tengah, Muhaimin? Iya Pak. Baik, silakan lanjut. Terus katanya di orang tengah, ada yang menunggu
itu 2 orang, tapi tidak ada lagi apa-apa di situ. Terus yang 2 orang itu pasti semua pembantu itu duduk, mulut di kodong. Pas kau duduk, langsung disuruh masuk kamar mandi, baru tutup pintu. Berarti menurut penuturan para pembantu itu mereka diarahkan ke ruang tengah oleh Muhaimin. Terus setelah di ruang tengah mereka dimasukkan ke kamar mandi oleh terdakwa Kore Ahmad dan Firmansyah. Begitu? Betul Pak. Dari kami cukup yang mulia. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi. Itu. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan ada 2 momen pertemuan antara saudara saksi dengan terdakwa Muhaimin, yaitu pukul 9 dan pukul 1, kurang lebih secara berulang, betul? Betul. Oke. Nah, terkait pertemuan pukul 9 pagi itu, sadarkah saudara saksi bahwa karena perbuatan saudara saksi yang membuka pintu untuk Muhaimin itu menjadi titik awal dari tindakan perampokan tersebut? Andai saja saudara saksi Majelis Hakim yang mulia, Silakan. sepertinya saudara punya satu hukum tidak? Saya bisa jawab enggak? Silakan. Muhaimin dan pembantunya lagi itu sudah kayak adik itu di kurang Pak. Saya memang yang paling tua dan saya paling lama kerja di rumah itu. Jadi demi Allah, saya sama sekali tidak memiliki kecurigaan yang saya anggap adikku sendiri. Jadi tidak ada kecurigaan itu. Tentu aku bukakan pagar Bu. Penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, menurut BAP saudara poin 20, saudara mengatakan bahwa pembantu dan anak-anak meninggal saat dalam kamar mandi. Baik, apakah lampu pada saat itu dalam keadaan mati? Mati Pak. Padamu. Saudara tahu alasan meninggalnya pembantu dan anak-anak itu? Saya tahu Pak, karena karena apa sih dehidrasi kepala sakit juga. Baru ada kamu semacam tertolong dan ada anaknya bapak kamu pengen kesana panitia tertolong. Tapi Pak, pemicu utamanya meninggalnya orang kamar mandi karena sampai ke memang ruang nggak ada situasi saudara dong. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa meninggalnya mereka karena sesak napas? Atau bagaimana saudara bisa tahu mereka bisa meninggal karena alasan sebab tertentu, sementara saudara saksi tidak bisa melihat secara langsung karena pada saat itu lampu sedang padam? Begini Pak, pertama saya tahu karena dasar pengalamanku di dalam mereka semua. Saya tahu kalau Amang itu punya penyakit asma sejak 10 tahun. Saya tahu itu karena sudah cerita. Saya juga tahu kalau anaknya bapak itu punya serangan panik. Saya tahu itu orang rumah juga saya tahu Pak. Bahkan Muhaimin juga tahu nih Pak. Yang kedua, di ruangan itu tidak ada aman juga Pak. Jadi masih bisa lihat kondisi satu sama lain. Baik, dari kami cukup. Baik, apakah dari penuntut umum masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dari terdakwa, apakah ada yang ingin ditanggapi? Apakah benar semua, benar sebagian, atau salah semua? Ada yang ingin saya tanggapi. Silakan. Tahu ya Pak, saya minta maaf sebelumnya. Tapi keterangan soal memukul itu tidak benar Pak. Kita dia meronta, kemudian mau coba memukul. Saya sama sekali tidak pukul Ki. Tapi saya tangkis pukul lantai jadi agak kesakitan Ki. Yang kedua saya hendak piting Ki mulai dari ruangan tengah, tapi pasti di depan kamar mandi. Mohon maaf ya Bu. Pernyataan saksi ada beberapa yang keliru dan tidak sesuai fakta. Baik, saudara saksi, apakah ada tanggapan? Pertama, saya tetap dengan keterangan saya sebelumnya. Yang kedua, saya mau mulia berikan hukuman setimpal dengan terdakwa. Karena yang dilakukan keluarga Pak Pras keluarga tidak sekali nih. Jadi mohon mulia, mohon berikan hukuman seberat-beratnya. Terima kasih mulia. Baik, terima kasih, saksi. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya ke persidangan. Baik yang mulia. Tugas, hadirkan saksi Anjas ke persidangan. Selamat siang, saudara saksi. Siap memberikan keterangan hari ini? Silakan masuk ke kursi pemeriksaan. Baik, saudara saksi, atas nama Anjas Irawan. Dalam BAP saudara, Anda bekerja di Puskesmas Takalasi sebagai perawat, betul? Betul sekali. Silakan maju ke depan. Baik, saudara saksi, tahu alasan kenapa saudara dipanggil di persidangan ini? Saya dipanggil memberikan keterangan soal kasus perampokan di Mangkos ini.
Baik, saudara saksi. Hal pertama yang saya tanyakan di sini, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang kejadian itu? Saya dapat informasi dari kantor yang Saudara tahu siapa yang menelpon? namanya Pak Arif yang mulia, dan dia nggak sampai ke namanya waktu Apa yang disampaikan Pak tadi pada saat menelpon? bilang, halo, ini dari rumah sakit Patrasnya. Apa saya seperti itu buru-buru yang mulia. Seperti terburu-buru ya? Terus, Terus saya bilang, itu Pak, ini dengan siapa dan apa keperluan Bapak? oh saudara saksi bertanya seperti itu? Betul yang mulia, itu memang sesuai dengan pelayanan kami. Kami tanyakan dulu nama beserta alamatnya, kemudian kami catat yang mulia. Itu memang sesuai dengan SOP kami. Baik, setelah itu, Setelah itu, dia bilang, saya Adib Safran, ini ada kejadian di Jalan Abdurrahman, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Baru. Tolong cepat datang Pak. Gitu katanya. Setelah itu, teleponnya ditutup yang mulia. masih ingat pukul berapa saudara saksi menerima telepon pada saat itu? Sekitar pukul 9:30 yang mulia. Baik, jadi saudara saksi dengan dua anggota medis yang lain datang ke lokasi waktu itu ya? Betul sekali yang mulia. Terus setelah itu, Nah, sampai di sana, saya melihat ada kerumunan. Tidak terlalu banyak, cuma sudah ada saya lihat mobil polisi di sekitar rumah kejadian. Kami parkir dan langsung masuk. Ini kan kami tidak tahu apa ini kejadian apa ini. Kami langsung masuk dan kami melihat sudah ada beberapa aparat kepolisian yang menjaga di sekitar lokasi kejadian. Saya tanyakan kepada mereka bahwa kami dari pihak rumah sakit. Belum sempat saya jelaskan, orang dari dalam rumah itu langsung berteriak. Dia bilang, orang dari rumah sakit itu Pak, suruh cepat ke sini, banyak korban ini. Kami pun langsung bergegas masuk. Kami langsung bergegas masuk, cek per cek, ternyata ada penyekapan di kamar mandi yang mulia. Ini dua orang rekan saya pas melihat ini, tanpa dikomando langsung mengambil tandu evakuasi mobil ambulans. Dan saya melihat yang mulia di kamar mandi itu banyak korban di situ yang mulia. Saya hitung sekitar 10 orang. Nah, saya melihat 10 orang, saya pun langsung menelpon pihak rumah sakit karena ini kan banyak korban di kamar mandi, sedangkan kapasitas mobil yang saya bawa itu hanya muat untuk satu orang yang mulia karena satu jeep dan evakuasinya yang mulia. baik saudara saksi. Berarti saudara saksi mendapatkan akses dan diperbolehkan oleh polisi ya? Betul yang mulia, Berarti saudara saksi bersentuhan langsung dengan korban? betul sekali yang mulia. Berarti bisa dibilang saudara saksi dan petugas rumah sakit lainnya mengevakuasi secara langsung seperti itu ya? Betul sekali yang mulia. Lantas bagaimana proses evakuasinya mungkin bisa diceritakan? Saat proses evakuasi, sebenarnya saya mau cek satu-satu sesuai dengan standar operasional evakuasi. Mulai dari yang terdekat dari pintu, karena saya melihat bahwa kamar mandi ini agak sempit yang mulia. Dan ibu yang selamat itu, dia langsung menangis. Dia menangis dan berkata, mati semua itu kasih anakku, mati semua itu dong. Saya pun langsung melakukan evakuasi. Kami langsung melakukan evakuasi. Yang pertama kami tolong itu Pak Heril, karena dia paling dekat posisinya dengan pintu. Selanjutnya yang kami tolong itu Ibu Mutmainah. Walaupun kami melihat bahwa posisi ibu ini sangat sulit karena berada di sudut, tapi alhamdulillah bisa kami keluarkan dibantu oleh beberapa aparat kepolisian. Selanjutnya Pak Akbar yang kami tolong. Nah, saat proses evakuasi, alhamdulillah mobil yang tadi saya telepon itu datang yang mulia. Jadi kami bisa membawa semua korban ke rumah sakit yang mulia. Baik, saat proses evakuasi, apakah tangan korban dalam keadaan terikat? Tidak yang mulia, tapi saya melihat ada banyak tali ketika itu yang mulia. Baik, apakah tali ini yang saudara maksud? Betul yang mulia, dan memang saya melihat banyak tali yang berserakan di lantai ketika itu. Berapa banyak yang saudara lihat? Saya tidak bisa pastikan hal itu yang mulia. Apakah sekitar 10 tali? Saya tidak bisa pastikan hal itu yang mulia. Coba kira-kira 10 tali atau kurang dari 10? Kurang dari 10 yang mulia. Apakah talinya sama semua berukuran seperti ini? Tidak yang mulia, justru yang saya lihat ini ukurannya pendek, sedangkan yang saya lihat waktu itu ukurannya lebih daripada itu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, terkait proses evakuasi, apakah ada barang lain yang saudara temukan selain dari itu? Sehingga saya tidak ada. Mohon izin yang mulia untuk memperlihatkan alat bukti laporan.
Saudara saksi, lakukan ini yang kami maksud. Apakah saudara saksi melihatnya saat proses evakuasi di kamar mandi? Saya sama sekali tidak melihat Ibu. Tidak pernah lihat ya. Betul Bu. Baik. Mengenai 7 korban yang meninggal, pada saat saudara saksi mengevakuasi para korban dalam kamar mandi, apakah 7 korban selain 3 korban yang kritis yang lebih dahulu saudara selamatkan, apakah itu sudah dipastikan meninggal dulu? Begini Bu, saya perlu informasikan kepada Ibu bahwa kami setiap pekerjaan yang berkaitan dengan urusan medis kami bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit. Ketika Ibu Mutmainah bilang bahwa 7 orang itu meninggal dunia, kami tidak langsung menyimpulkan hal itu. Karena dalam SOP lainnya, dalam hal semacam ini, kami diharuskan untuk menyelamatkan korban yang kritis terlebih dahulu. Itu pun setelah kami melakukan evakuasi, kami tetap melakukan pengecekan awal terhadap tubuh korban. Batasannya yang boleh kami lakukan adalah bagian tubuh yang terbuka saja, seperti pengecekan cek nadi dan cek tertentu. Dan kami informasikan 7 orang korban, 3 anak-anak dan 4 orang dewasa yang dipastikan meninggal dunia. Saat saudara saksi melakukan evakuasi kepada korban meninggal, apakah saudara saksi sempat melakukan pengecekan di seluruh tubuh? Karena saya lihat dalam BAP saudara, setelah memastikan bahwa 7 korban meninggal dunia, Anda langsung melakukan proses pembungkusan jenazah sesuai SOP yang ditetapkan. Betul seperti itu ya? Betul sekali. Betul. Nah, sebelum Anda melakukan pembungkusan jenazah terhadap korban, apakah saudara saksi sempat mengecek seluruh tubuh korban? Sempat Bu, tapi saya tidak mengecek semua bagian tubuh korban, hanya bagian tubuh yang terbuka saja. Maksudnya bagian tubuh yang terbuka? Ya, bagian tubuh yang tidak tertutup oleh pakaian seperti wajah, tangan, lengan, dan kaki. Oke, berarti saudara saksi sempat mengecek bagian tangan dan lengan jenazah. Betul sekali. Nah, ini apakah saudara saksi melihat ada bekas ikatan tali di lengan jenazah? Iya Bu. Apakah itu baik jenazah anak-anak maupun jenazah dewasa saat Anda melakukan pengecekan menemukan bekas ikatan tali di tangannya? Iya Bu, saya memang melihat bahwa semua jenazah itu punya bekas ikatan tali di lengannya. Baik, dari kami cukup yang ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, langsung saja ya. Sebenarnya, apa landasan saudara melakukan pengecekan terhadap korban meninggal? Anda perawat bukan? Betul Bu. Lantas, apa landasan saudara melakukan pengecekan terhadap tubuh korban? Asal saudara tahu, pengecekan tubuh terhadap korban meninggal itu masuk dalam tahapan visum et repertum yang kewenangannya hanya diberikan kepada dokter ahli forensik, bukan Keberatan kepada majelis seorang hakim perawat. yang mulia. Tidak apa-apa biar saya jelaskan. Yang pertama, perlu Ibu ketahui bahwa kami bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Jadi apapun yang kami lakukan terkait proses evakuasi korban kasus tertentu, mulai dari kami berangkat dari rumah sakit sampai di TKP dan kembali lagi ke rumah sakit, kami kerjakan sesuai dengan SOP. Kalau tidak sesuai dengan SOP, itu sama saja dengan mengakhiri karir atau pekerjaan kami, Bu. Itu yang perlu Ibu ketahui. Kemudian yang kedua, saya perlu jelaskan kepada Ibu terkait pemeriksaan awal di TKP. Kami diberikan kewenangan untuk melakukan pengecekan awal terhadap tubuh korban. Batasannya yang boleh kami lakukan adalah pengecekan bagian tubuh yang terbuka saja. Hanya itu, tidak lebih. Sedangkan dokter ahli forensik itu boleh melakukan pengecekan ke seluruh tubuh korban untuk keperluan otopsi. Jadi kami simpulkan, jika kami tidak bekerja sesuai dengan prosedur rumah sakit, itu sama saja dengan mengakhiri pekerjaan kami. Jadi kami tegaskan, kami bekerja sesuai dengan SOP. Serta tidak harap tenang. Silakan penasihat hukum dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, dari tadi saya selalu mendengar kata SOP, SOP, jangan sampai saudara saksi mengatakan bekerja sesuai SOP, tapi ternyata yang tertera di SOP tidak seperti itu. Mohon maaf majelis hakim, ya. Kami dari penasihat hukum merasa bahwa saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan keterangan di persidangan ini. Lantas mengapa Ibu berkata demikian? Ibu ini seolah-olah meragukan kapasitas kami sebagai perawat. Buat apa kami datang ke sini jika kesaksian kami diragukan? Mohon izin majelis hakim untuk memperlihatkan SOP kami dalam bentuk berkas yang sudah diprint. Ya, silakan. Mohon izin untuk menjelaskan ini. Ya.
Itu adalah SOP yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit Takalasi. Ada beberapa lembar di situ. SOP tersebut berisi standar pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, mulai dari penerimaan pasien, sembuhnya pasien sampai keluarnya pasien dari rumah sakit. Semuanya ada di situ. Nah, bisa dilihat di lembar ketiga, poin 70 di situ menjelaskan mekanisme pelayanan evakuasi yang diberikan oleh rumah sakit, dalam hal ini petugas ambulans atau perawat rumah sakit. Nah, di poin 73-nya di situ menjelaskan tentang pemeriksaan awal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas saat proses evakuasi. Saya rasa sudah jelas mengapa kami memperlihatkan SOP kami ini untuk memperjelas dan mempertegas bahwa kami tidak main-main dalam hal ini. Sebagaimana yang dinyatakan tadi oleh penasihat hukum bahwa kami tidak mempunyai kredibilitas dalam menyampaikan kesaksian, itu terlalu berlebihan bagi kami. Buat apa kami datang jauh-jauh ke sini jika kesaksian kami diragukan? Jika kami berkata dusta di dalam persidangan ini, itu sama saja dengan menyerahkan martabat dan kepercayaan masyarakat kepada kami. Itu yang perlu kami jelaskan. Dan apalagi ini berkaitan dengan amanah. Amanah yang diberikan oleh persidangan kepada kami. Tidak iman di mana amanah, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Saksi, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Terdakwa, atas keterangan saksi, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena tidak ada tanggapan yang diberikan oleh terdakwa terhadap keterangan saksi, kami anggap sudah cukup. Kepada saksi, dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang dihadirkan hari ini? Sudah cukup yang mulia. Baik, karena sudah tidak ada lagi saksi yang dihadirkan hari ini, kepada terdakwa silahkan kembali ke tengah. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan di persidangan selanjutnya? Dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, oleh karena penuntut umum sudah tidak tidak lagi memiliki saksi yang dihadirkan, maka agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dengan saksinya? Saya dibutuhkan 7 hari ke depan untuk menghadirkan saksi kami yang mulia. Bagaimana penuntut umum? 7 hari ke depan bisa? Bisa yang mulia. Panitera, bagaimana agenda 7 hari ke depan? Kebetulan hanya ada satu agenda sidang, jadi bisa yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan dilanjutkan pekan depan tanggal 8 Maret 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi oleh penasihat hukum. Kepada penuntut umum, tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya, dan kepada terdakwa tetap masih berstatus tahanan. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.